Tidak ada yang menyiapkan ruang untuk kejutan ini. Di awal musim, nama Veda Ega Pratama hanya tercatat sebagai salah satu rider muda Asia yang menarik untuk dipantau. Bukan unggulan, bukan prioritas, bahkan bukan topik diskusi utama di pedok Eropa. Fokus semua orang ada di nama-nama yang sama, jalur yang sama, dan prediksi yang terasa aman. Namun, balapan tidak pernah tunduk pada prediksi. Saat lampu padam dan ritme mulai terbentuk, sesuatu terlihat berbeda. Veda tidak balapan seperti rider yang menunggu kesempatan. Ia balapan seperti seseorang yang tahu persis kapan harus menekan dan kapan harus menahan diri. Setiap overtake bersih, setiap pilihan racing line terukur. Bukan agresi kosong, tapi kontrol. Di pit wall, beberapa kepala mulai terangkat. Data mulai diperhatikan. Bukan karena hasil akhir semata, tapi karena caranya sampai ke sana. Dan ketika bendera finish dikibarkan, keheningan muncul lebih dulu sebelum sorakan. Karena semua orang sadar, ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah momen yang memaksa pedok untuk berhenti dan bertanya, apa yang baru saja kita lewatkan? Reaksi pertama bukan euforia. Reaksi pertama adalah kebingungan. Tidak ada narasi siap pakai untuk menjelaskan kemenangan ini. Tidak ada storyline yang dipromosikan sebelumnya. Itulah yang membuatnya berbahaya. Cara Veda mengelola tekanan di lap terakhir, cara ia menutup celah tanpa panik, semuanya terekam jelas di data telemetri. Di garasi tim lain, engineer mulai membandingkan sektor waktu. Selisihnya kecil, tapi konsisten. Dan konsistensi di level ini adalah mata uang paling mahal. Media sosial bergerak cepat, klip-klip pendek menyebar, komentar bermunculan. Namun di pedok, pembicaraan justru lebih senyap. Karena di balik layar, beberapa orang mulai mengingat kembali laporan lama, catatan scouting, evaluasi yang dulu dianggap belum mendesak. Kemenangan ini mengubah nada pembicaraan, dari menarik menjadi mengganggu. Dari potensi menjadi ancaman masa depan. Dan yang paling penting, kemenangan ini memaksa tim besar untuk bercermin. Bukan tentang siapa yang menang hari itu, tapi tentang siapa yang seharusnya sudah diamankan sejak kemarin. Di dunia MotoGP, tidak ada kemenangan yang benar-benar datang dari nol. Nama Veda sebenarnya bukan nama asing di beberapa sistem pembinaan. Ia pernah masuk radar, pernah dibicarakan, pernah dibandingkan. Namun selalu ada satu kata yang muncul di akhir diskusi. Nanti. Nanti jika konsisten. Nanti jika lebih matang. Nanti jika satu musim lagi. Kata nanti terdengar aman. Tapi balapan tidak menunggu. Ketika kemenangan itu datang, kata nanti berubah menjadi pertanyaan yang tidak nyaman. Beberapa orang di dalam ekosistem Honda mulai menghitung ulang. Bukan di depan kamera, tapi di ruang tertutup. Mereka tahu betul sejarah mereka sendiri. Talenta yang lolos, kesempatan yang dilewatkan. Dan sekarang, satu nama kembali muncul dalam konteks yang berbeda. Bukan sebagai prospek, tapi sebagai pembuktian. Jalur yang dulu hanya setengah terbuka, kini terlihat jelas. Dan itulah yang membuat situasi ini sensitif. Karena semua orang tahu, keputusan besar jarang salah di atas kertas. Mereka salah karena datang terlambat. Luca Marini bukan tipe rider yang berbicara tanpa perhitungan. Setiap kalimatnya biasanya rapi, netral, teknis. Justru karena itu, pernyataannya kali ini terasa berbeda. Tidak ada nama yang disebut dengan keras, tidak ada kritik terbuka. Tapi pesannya jelas bagi siapapun yang paham dinamika tim pabrikan. Marini berbicara tentang pentingnya membaca talenta lebih awal, tentang bagaimana MotoGP berubah cepat, tentang betapa mahalnya kehilangan momentum. Di pedok, kalimat itu tidak dianggap sebagai opini pribadi. Itu dibaca sebagai sinyal, sebagai peringatan halus. Seorang rider pabrikan tahu betul tekanan di balik layar. Ia tahu bagaimana rasanya ketika tim bereaksi setelah semuanya terlambat. Dan bagi Honda HRC, kalimat Marini terdengar seperti cermin yang dipaksa menghadap ke wajah mereka sendiri. Tenang di luar, berat di dalam. Setelah itu, segalanya bergerak lebih cepat. Nama Veda mulai muncul di percakapan yang sebelumnya tidak pernah menyebutnya. Tim lain mulai mengamati lebih serius, bukan hanya hasil, tapi bahasa tubuh, cara ia beradaptasi dengan kondisi lintasan, cara ia merespons tekanan media. Sponsor regional mulai aktif. Asia Tenggara kembali dilihat bukan hanya sebagai pasar,
tapi sumber talenta nyata. Inilah fase ketika pedok menjadi kecanduan. Setiap sesi dianalisis, setiap komentar ditimbang, dan di titik ini, perhatian bisa menjadi beban. Banyak rider muda runtuh di fase ini. Tapi justru disinilah karakter diuji. Apakah Veda akan tenggelam dalam sorotan atau justru tumbuh di dalamnya? Pertanyaan itu menggantung karena sejarah MotoGP penuh dengan jawaban yang menyakitkan. Honda HRC membawa sejarah panjang, juara dunia, legenda, dominasi. Tapi sejarah juga membawa luka, talenta yang pergi dan bersinar di tempat lain, kesalahan penilaian yang baru terasa bertahun-tahun kemudian. Kemenangan Veda memicu memori itu, bukan di publik, tapi di internal. Diskusi menjadi lebih intens, lebih politis, lebih sensitif, karena sekarang keputusan tidak lagi tentang potensi, ini tentang reputasi, tentang apakah Honda kembali menjadi tim yang terlambat membaca masa depan. Dan tekanan itu tidak datang dari luar, ia datang dari dalam. Di tengah semua itu, Veda tetap turun ke lintasan. Tidak ada konferensi panjang, tidak ada pernyataan berlebihan. Fokusnya tetap sama, balapan berikutnya. Namun tekanan jenis ini tidak pernah benar-benar bisa dihindari. Setiap kesalahan kecil akan diperbesar, setiap hasil akan dibandingkan. Dan inilah fase paling berbahaya dalam karir rider muda. Bukan saat mereka tidak dikenal, tapi saat semua orang mulai berharap terlalu banyak. Cara Veda merespons fase ini akan menentukan segalanya, bukan hanya karirnya, tapi cara pedok akan mengingat momen ini. MotoGP bukan hanya soal kecepatan. Ini soal waktu, soal siapa yang bergerak lebih dulu, siapa yang menunggu terlalu lama. Di level pabrikan, setiap keputusan melewati banyak lapisan, manajemen, sponsor, program jangka panjang, dan disinilah resiko terbesar berada. Karena talenta tidak menunggu birokrasi. Jika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, dan semua orang di pedok tahu itu. Marini berada di posisi unik. Ia bukan manajer, bukan pembuat keputusan akhir, tapi ia berada di tengah sistem. Ia melihat dari dekat bagaimana tekanan bekerja. Pernyataannya kini dibaca ulang, bukan sebagai komentar sesaat, tapi sebagai catatan penting. Seolah ia berkata, jangan ulangi kesalahan yang sama. Karena pembalap datang dan pergi, tapi keputusan yang salah bisa membekas jauh lebih lama. Kisah ini belum selesai. Tidak ada kontrak yang diumumkan, tidak ada keputusan final, tapi arah mulai terlihat. Veda Eda Pratama tidak lagi hanya sebuah nama. Ia telah menjadi pertanyaan besar bagi MotoGP, bagi Honda, bagi semua tim yang percaya mereka masih punya waktu. Karena dalam balap motor, waktu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa dikejar kembali. Dan ketika musim terus berjalan, satu hal menjadi jelas. Momen ini akan diingat, entah sebagai awal kebangkitan atau sebagai penyesalan yang datang terlambat.